Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan bersama melihat tentang topik membangun persekutuan atau disebut dengan nama koinonia. Agar lebih gampang mengerti tentang istilah persekutuan ini, saya menawarkan beberapa nama-nama atau istilah yang hampir mirip dan hampir dipastikan setiap nama memiliki maknanya masing-masing. Apakah itu persekutuan, kelompok, komunitas, grup, kelas, paguyuban, dan lain sebagainya. Nama-nama ini dimaksud agar kita sedikit terbantu untuk mengerti topik kita tentang persekutuan yang mau kita bahas pada materi selanjutnya. Sekedar refleksi, sejauh pengalaman, kira-kira apa saja keasikan dan kesulitan dalam membangun persekutuan, kelompok, komunitas, grup, kelas, atau perkumpulan. Jadi, poinnya bisa dilihat salah satu, apakah komunitas, apakah kelompok, apakah persekutuan, apakah perkumpulan. Kira-kira dari sebutan ini, apa saja kelebihan-kelebihan, apa saja keunggulan-keunggulan, apa saja keasikan-keasikan, maupun sebaliknya kesulitan atau tantangan dalam membangun sebuah persekutuan, dalam membangun sebuah kelompok. Di sebelah kita melihat, dari ilustrasi itu kita tentu bertanya, mengapa gambar ini kelihatan, dari gambar ini kelihatan sangat kompak, sangat guyup, dan mungkin damai. Jadi, dalam refleksi ini kita melihat, boleh jadi dari segi motivasinya, boleh jadi dari segi kebutuhan-kebutuhan para anggota komunitas misalnya, para anggota grup atau perkumpulan itu, apa saja yang termasuk dalam keunggulan-keunggulan atau kebaikan-kebaikan, sebaliknya apa saja kelemahan-kelemahannya, sehingga sebuah kelompok, sebuah persekutuan terus dibangun dengan semangat kekompakan, keguyupan, kerukunan, dan kedamaian. Sekilas kita akan melihat juga, untuk melihat dengan lebih jelas apa itu persekutuan, kita akan membedakan dengan sebuah perusahaan atau sebuah organisasi pada umumnya. Yang pertama, perusahaan atau organisasi merupakan satu usaha, unit usaha, di mana ketika unit usaha itu mogok atau mandek dalam bekerja dan menjalankan tugas-tugasnya, paling-paling pihak perusahaan akan memberikan peringatan, apakah peringatan 1, peringatan kedua, peringatan ketiga. Kalau sampai pada surat peringatan ketiga belum ada perubahan, maka akhirnya pihak perusahaan akan memberikan perhentian hubungan kerja. Kemudian pihak perusahaan akan mencari orang lain untuk menggantikan posisi anggota-anggota unit kerja yang tadi sudah di PHK-kan. Sebaliknya, di sisi lain, kita melihat persekutuan dalam komunitas gerejawi atau komunitas agama. Apapun sebenarnya agama kita, jika melihat konteks persekutuan atau komunitas atau paguyuban, khususnya dalam gereja, dikatakan bahwa kalau ada salah satu warga gereja yang mogok, tanda kutip, kita sebagai warga gereja akan berusaha supaya dia mau kembali aktif kembali di komunitasnya, di paguyubannya,
di gereja. Dari pihak gereja juga akan terus berusaha untuk memahami kesulitan mengapa anggota ini mogok, mengapa anggota ini pasif. Kita juga terus mendoakannya, kita menolongnya, kita berusaha untuk membesuk dia, mana tahu ia sakit dan lain sebagainya. Kita akan turut simpati kepadanya. Inilah yang membedakan antara perusahaan dengan persekutuan dalam konteks gerejawi. Tidak serta-merta di kelompok gerejawi, persekutuan kelompok gerejawi, jika ada anggota gereja yang mogok, yang kurang aktif, dan dipecat. Itu tidak ada istilah itu. Tetapi sebaliknya tetap dirangkul, tetap turut memberikan simpati, tetap mendoakan, tetap memahami kesulitan-kesulitan, dan lain sebagainya. Dengan bantuan Tuhan dalam Roh Kudus, semoga umat-umat kita yang sudah tidak aktif lagi mau kembali aktif dan berkumpul dalam sebuah komunitas atau persekutuan. Tentang persekutuan, kita melihat penjelasan singkat merupakan kesatuan dan kebersamaan orang-orang yang percaya dalam Kristus. Itulah persekutuan. Jadi, persekutuan adalah kesatuan dan kebersamaan orang-orang yang beriman akan Kristus. Persekutuan itu sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, koinonia, dan dari kata Latin, komunio, yang berasal dari kata dasar koinos dalam bahasa Yunani, yang berarti lazim atau umum. Maka secara agak luas, persekutuan atau koinos berkaitan erat dengan kebersamaan. Maka salah satu kunci atau ciri khas dari persekutuan adalah kebersamaan, kesatuan, keguyupan, kekompakan satu sama lain. Itulah persekutuan. Salah seorang peserta didik mencoba untuk melihat maksud dan konsep persekutuan di tengah keluarganya. Ia mengatakan antara lain dalam tugas-tugas yang cukup panjang, saya mengutip sebagian kecil, dikatakan bahwa keluarganya atau dia bersama anggota keluarganya selalu membangun hidup doa bersama. Apalagi ketika ada peristiwa-peristiwa penting di tengah keluarganya. Doa bersama selalu dilaksanakan di tengah anggota keluarganya. Di lain pihak, ia juga menambahkan bahwa untuk membangun persekutuan di tengah keluarga, ia selalu membaca, mendengarkan, menyimak dengan baik yang disebut dengan istilahnya saat teduh. Saat teduh kita bisa lihat dalam konteks yang cukup luas. Membaca buku-buku rohani, membaca kitab-kitab suci kita masing-masing adalah satu cara untuk semakin dekat batin kita diolah, kerohanian kita diolah untuk menjadi pribadi-pribadi yang sedikit mendekati religius. Baik. Koinonia atau persekutuan merupakan tanda hubungan yang sangat erat antara kedua belah pihak, bahwa mereka mau bersekutu dalam Kristus. Jadi istilah persekutuan ini sangat dekat dengan sekelompok umat Nasrani yang percaya akan Kristus. Tetapi kita bisa melihat juga bahwa persekutuan ini mau melihat secara umum bahwa adanya perkumpulan. Apa dasar perkumpulan ini? Kalau di sini dasarnya adalah imannya, percayanya akan Kristus. Koinonia atau persekutuan mempunyai dasar dan tujuan yang berasal dari Yesus Kristus. Jadi dasar koinonia, dasar persekutuan ini berasal dari Yesus Kristus. Jadi inilah
inti dari persekutuan. Inilah inti atau hakikat dari koinonia. Yakni apa? Yakni rohnya, semangatnya berasal dari Yesus Kristus. Koinonia adalah persekutuan jemaat di dalam Kristus. Walaupun banyak anggota, namun membentuk satu tubuh Kristus. Banyak sukunya, banyak etnisnya, banyak budayanya, banyak karakter lain sebagainya. Semua itu disatukan dalam paguyuban akan apa? Akan iman kepada Kristus. Dalam Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Selanjutnya, di dalam koinonia atau persekutuan, sekurang-kurangnya umat Nasrani atau siapapun kita diundang untuk selalu mengabarkan, memberitakan kabar baik, kabar gembira tentang yang ilahi, tentang kerajaan Allah, baik melalui perkataan, melalui kesaksian yang disebut dengan nama martiria. Pewartaan-pewartaan kita itulah semua ada masuk dalam koinonia. Aku mau memberikan kesaksian akan apa? Akan kabar baik yang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang kita alami. Yang kedua, koinonia atau persekutuan ini erat dan juga berkaitan dengan diakonia, di mana persekutuan akan berbuah baik ketika sungguh-sungguh ada aktivitas-aktivitas atau perbuatan yang sangat konkret yang disebut dalam konteks pelayanan. Pelayanan-pelayanan atau diakonia yang kita bangun, yang kita lakukan semuanya menuju kepada persekutuan yang ideal, yang sejati. Tidak cukup hanya perkataan atau konsep-konsep, tetapi ada juga aksi-aksi konkret, sehingga persekutuan ini sungguh bermakna. Persekutuan ini sungguh lebih berfaedah bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita mengutip sedikit kisah para rasul tentang cara hidup jemaat perdana. Jemaat hidup perdana ini adalah kumpulan orang-orang yang sehati sejiwa, yang selalu berjuang untuk mengedepankan kepentingan bersama. Dan mereka juga selalu memberikan kesaksian akan Tuhan yang bangkit. Mereka umumnya hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena kebersamaan, karena kekompakan, karena persekutuan inilah mereka dipastikan tidak mengalami kekurangan. Bahkan kepunyaan pribadi dijualnya untuk kepentingan bersama dalam persekutuan itu. Dari teks kisah para rasul tentang cara hidup jemaat perdana tadi, kita melihat beberapa ciri khas cara hidup jemaat perdana yang sangat dominan. Sekurang-kurangnya ada 5 hal. Yang pertama, persaudaraan antar anggota kelompok atau persekutuan sangat kuat, sangat kental, sangat akrab. Mereka juga dalam persekutuan itu selalu mendengarkan firman Tuhan, selalu mendengarkan sabda atau pengajaran-pengajaran. Mereka juga, para anggota persekutuan, selalu dilingkupi semangat solidaritas yang tinggi, mau melayani sesamanya, terutama yang sangat membutuhkan. Ciri berikut adalah mereka selalu merayakan imannya, mengikuti ibadah-ibadah atau doa bersama. Dalam gereja Katolik antara lain disebut mengikuti Ekaristi Kudus atau misa. Ciri berikut, mereka selalu memberikan kesaksian iman akan Kristus yang hidup, yang sengsara, yang wafat dan bangkit. Semuanya demi keselamatan umat manusia. Jadi ada 5 ciri utama
jemaat perdana yang mungkin bisa kita tiru pada zaman sekarang, yakni semangat persaudaraan atau persekutuan, yang selalu mendengarkan sabda Allah atau pengajaran, yang selalu setia untuk memberikan pelayanan atau solidaritas kepada sesama saudara yang mengalami kesulitan atau kesusahan. Yang berikut tidak lupa selalu merayakan imannya dalam doa-doa bersama, doa-doa pribadi, antara lain misalnya melalui perayaan Ekaristi atau ibadat-ibadat lain di lingkungan, di wilayah, dan selalu memberikan kesaksian akan iman kepada sesamanya, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan. Karena ciri-ciri itulah, ciri hidup jemaat perdana di atas yang kelima ini, maka mereka disukai oleh semua orang, dan jumlah persekutuan mereka, jumlah anggota komunitas mereka semakin bertambah. Orang senang melihat cara hidup mereka, orang suka melihat cara hidup mereka, dan masih ada orang lain yang ingin bergabung dalam persekutuan itu. Jadi, ciri hidup jemaat perdana ini mungkin satu demi satu bisa kita praktekkan. Apa yang mendasari para jemaat itu sangat semangat untuk mengikuti Kristus, yakni imannya. Jadi yang sangat penting bahwa iman para jemaat akan Tuhan Yesus ini, itulah landasan, itulah dasar yang menjadikan segala pola hidup mereka, tingkah laku, dan perlakuan atau segala aktivitas mereka dasarnya adalah iman akan Kristus. Iman itu jugalah yang meneguhkan mereka untuk selalu baik, untuk selalu hidup baik dan benar di tengah masyarakat. Iman akan Kristus itulah para jemaat selalu mewartakan dan memberitakan kesaksian tentang apa yang mereka imani, tentang apa yang mereka percaya. Jadi iman inilah yang menjadi dasar, yang menjadi landasan bagi mereka untuk melakukan banyak hal yang baik kepada sesamanya, untuk meyakinkan mereka, untuk meneguhkan mereka akan keberadaan mereka di tengah lingkungan dimanapun mereka tinggal. Dan selanjutnya, iman itu jugalah yang menguatkan mereka untuk selalu mewartakan dan memberikan kesaksian tentang apa yang telah mereka imani. Iman para rasul akan Tuhan yang membawa buah atau hasil. Iman harus berbuah. Iman harus menghasilkan buah-buah yang konkret. Buah iman adalah dalam bidang sosial ekonomi, kita terus membangun kepedulian kepada sesama yang membutuhkan, mau hidup solider dengan orang yang sangat membutuhkan, dan selalu menolong serta berusaha menyembuhkan orang-orang yang sakit melalui kata-kata penghiburan, melalui perhatian, melalui kepedulian, dan lain sebagainya. Jadi iman tidak tinggal dalam konsep, iman tidak tinggal dalam pengetahuan, tetapi iman harus sungguh nyata dalam perbuatan-perbuatan yang konkret. Jadi buah-buah iman dapat kita lihat dan kita jabarkan baik dalam kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, kegiatan-kegiatan solidaritas, kepedulian-kepedulian kita kepada sesama yang sangat membutuhkan, dan selalu setia dan tulus menolong dan menyembuhkan sesama yang sakit. Di akhir materi ini, saya kembali menawarkan sebuah refleksi ringan. Setelah kita mengikuti sedikit penjelasan tentang persekutuan ini atau koinonia ini,
kita melihat di akhir pertemuan ini sebagai sebuah persekutuan atau koinonia, sebagai sebuah kelompok atau komunitas atau paguyuban atau apapun namanya. Kira-kira menurut kita aksi-aksi atau aktivitas-aktivitas apakah yang telah atau yang sedang atau yang akan kita lakukan selama pandemi COVID-19 ini? Kalau belum ada aktivitas selama ini, mungkin apa yang kita bisa rancangkan dan semoga bisa terwujud aksi-aksi, aktivitas-aktivitas konkret yang bisa kita buat selama masa pandemi COVID-19 ini. Jika ada foto sebagai dokumentasinya, sebaiknya dalam tugasmu nanti ini disertakan dengan foto-fotonya. Syukur-syukur jika dibuat dalam sebuah video yang pendek, tentu jauh lebih menarik. Jadi sampai di sinilah sedikit informasi berkaitan dengan topik kita, membangun persekutuan atau koinonia. Semoga persekutuan kita, perkumpulan kita, paguyuban kita, kelompok kita semakin mantap, semakin baik, semakin berkembang dan maju menjadi komunitas yang sejati, yang kuat dan tangguh dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan di antara hidup kita. Tuhan memberkati.